Mengulik fenomena salat tarawih live TikTok dramaturgi flexing atau ada-ada saja saat Arab Saudi melarang umat Islam menggunakan kamera untuk merekam jemaah salat tarawih termasuk siaran langsung di televisi selama ibadah berlangsung. Oh, dikasih topi TikTok tuh ya. Ya, ini banyak yang komen aneh-aneh ya. Ini ada yang komen give pause aja biar heboh gitu ya. Ada riya, ada sama. Riya diambil dari kata ra'a melihat, menengok. Riya artinya orang yang memperlihatkan amal, mempertontonkan amal. Itu namanya riya. Contohnya, kalau sholat di rumah ayatnya kulhu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid di masjid raya, rakaat pertama yasin. Itu riya. Kalau sholat sendirian di rumah, di kamar, itu rukuknya tasbih Allah Akbar subhanarabbiyal azim. Tapi kalau sedang di masjid, subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal azim. Itu namanya riya. Mempertontonkan lama-lama. Apalagi kalau sampai hidup pula handphone di depan streaming, nah, itu lebih dari riya. Mudah-mudahan kita selamat dari riya. Samakan ayat yang dibaca waktu sholat di rumah sendirian tadi. Sebelum kemarin kan tahajud dulu, bangun malam tahajud, sama ayatnya dengan waktu tahiyatul masjid sama qabliyah subuh. Itu namanya riya. Yang kedua, nah ini dia, man samma'a samma'allahu bihi. Samma'a diambil dari kata sin mim ain, sami'a yasma'u, mendengar. Memperdengar-dengarkan amal. Memperdengar-dengarkan amal. Alhamdulillah, saya ini alhamdulillah tahajudnya 20 rakaat. Kalau riya, mempertonton-tontonkan amal, memperlihat-lihatkan amal, menampak-nampakkan amal. Kalau sum'ah, man samma'a, memperdengar-dengarkan amal. Ustaz membacakan hadis nggak boleh memperdengarkan amal. Buktinya video Ustadz viral memperdengarkan amal. Semua hasil YouTube untuk beli beras. Nah itu kan memperdengarkan tuh. Itu untuk membantah fitnah. Membantah fitnah boleh. Nah banyak aja alasan Ustadz. Kalau dia boleh, kita tak boleh. Kan tak enak hati jamaah kalau sampai ada Ustadz disindir. Apa tuh Ustadz Somad itu? Ustadz Somad itu kan beli mobil dari duit YouTube. Ku dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Jadi itu sebetulnya untuk membela jamaah, supaya jamaah itu jangan sampai merah telinga jamaah, merah muka jamaah. Aku sakit betul hatiku Ustadz Somad dia aja. Cuman tak tahu aku cuma membelanya. Nah, itu sebetulnya yang saya sampaikan itu adalah untuk membela dari fitnah. Jelas? Saya jelas insya Allah. Kalau ada yang tak jelas berarti mikrofon tak jelas. Jelas mikrofon. Man samma'a, mikrofon jelas. Apa yang mau disedekahkan jelas. Sampai 2 tabungnya udah. Di Masjid Hikmah semalam 1. Di pertemuan kedua ini 2. Saya takutnya pertemuan ke-12 nanti berjajar semua. Man samma'a, samma'allahu bihi. Siapa yang memperdengar-dengarkan amalnya di dunia, aku malam tadi tahajud 13 rakaat, aku udah bangun masjid, aku udah buat sumur bor, aku udah memperdengarkan sama Allahu bihi. Nanti di akhirat ditunjukkan Allah niat aslinya di hadapan orang banyak. Di Indonesia dihebohkan dengan viralnya imam salat tarawih sedang melakukan siaran langsung di TikTok. Arab Saudi melalui Kementerian Agama melarang live streaming tidak hanya untuk salat tarawih selama Ramadan, tapi semua salat jamaah di masjid. Pelarangan ini diberlakukan semata-mata bertujuan untuk menjaga kesucian masjid.
menjaga suasana yang sesuai untuk beribadah, etika berjamaah, serta memastikan kenyamanan jamaah. Di Indonesia malah terbalik, seorang ustadz bernama Mahmud Daud malah mendapat dukungan saat live salat dari masyarakat. Dia memakai berbaju abu-abu dan berpeci putih saat melakukan live salat tarawih. Dia memiliki suara bagus dan tak sedikit orang yang kesengsem dengan bacaan Al-Qur'annya. Dia melakukan live salat tarawih di Masjid Nurul Alam yang terletak di Jalan Sadang Sumumpo, Bauha, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Bahkan karena suaranya bagus, banyak orang memberikan saweran dan saweran tersebut diterima oleh ustadz itu selama live streaming. Masyarakat mempertanyakan motif di balik aksi sang ustadz mengimami salat tarawih sambil live TikTok. Tidak hanya itu, netizen yang menyaksikan live streaming tersebut juga memberikan beragam komentar, baik yang bernada positif maupun negatif. Tak sedikit dari komenan itu menganggap bahwa fenomena tersebut dianggap sebagai inovasi baru dalam berdakwah. Belum kering perdebatan perihal kelakuan Ustadz Mahmud Daud, masih ada lagi ustadz lain melakukan live serupa. Namanya Nurul Alam. Ustadz ini juga melakukan siaran langsung di akun TikTok saat mengimami salat tarawih. Bahkan live TikTok salat Nurul Alam ditonton lebih dari 6.000 pengguna akun. Yang lebih mengherankan lagi, saat Ustadz Mahmud Daud ini membaca surat panjang, banyak penonton yang memberikan berbagai macam jenis gift dari termasuk jenis gift berupa topi. Dramaturgi atau attention economy, fenomena live salat tarawih ini bisa masuk dalam apa yang disebut oleh Gervin Goffman pada tahun 1956 sebagai dramaturgi. Imam salat bukan hanya sedang menampilkan ibadah secara personal, tetapi ibadahnya ingin ditampilkan secara memukau di depan audiens atau mungkin Tuhannya. Akhirnya ia tak sekadar menjadi praktik spiritual personal, melainkan ibadahnya yang ingin menjadi tontonan publik. Saya merasa meskipun teknologi bisa memediasi pengalaman keagamaan atau mediation of religions, kekhawatiran perilaku ini berpotensi terjebak pada motif attention economy, yaitu ingin mencari dan meningkatkan engagement jumlah pengikut, ketenaran, dan duit. Atas fenomena tersebut, tidak salah juga kalau ada masyarakat yang menilai bahwa ustadz ini tidak etis. Berlaku ria dan bagaikan menjual agama karena mendapat saweran atau gift. Perilaku yang sama juga dilakukan oleh si penonton, bukannya beribadah tapi malah menonton live TikTok sang ustadz dan memberikan gift. Dua intensitas ini tampak mengalami distorsi sosial yang saling melekatkan. Tanggapan demi tanggapan, ada banyak orang yang mempertanyakan kesahihan dan mencari bagaimana hukumnya imam salat tarawih live TikTok. Dalam hal ini, pengurus lembaga Bahsul Masail atau LBM PBNU Kiai Haji Abdul Muiz Ali menjelaskan, keabsahan suatu ibadah tergantung syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Artinya, kata dia, salat tarawih bisa dianggap sah kalau sudah memenuhi syarat dan rukun salat. Terkait salat tarawih yang ditayangkan secara live melalui TikTok sendiri, menurut dia sebenarnya hukumnya sah dalam ilmu fikih. Namun, kata dia, jika imam tersebut melakukan live sendiri terlihat tidak etis. Republika, Senin tanggal 3 bulan 3 2025. Namun, menurut Kiai Haji Abdul Muiz Ali, meski secara fikih sah, tapi tetap tidak etis dilakukannya. Ini karena hal tersebut dapat mengganggu baik bagi imam atau makmum di sebelahnya. Bagi dia, segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyuan dalam salat hukumnya makruh.